Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan bahas materi rangkuman ya untuk PH2 dan untuk ujian kita berikutnya. Jadi kalian boleh perhatikan nanti rangkumannya dipelajari. Nah, di sini Bapak akan sambil jelaskan semua isi dari rangkuman kita. Ya, tolong diperhatikan dengan baik-baik ya. Baik, kita bahas materi kita. Materi rangkuman SBDP Bupenat B kelas 6. Nah, di sini materi yang pertama adalah reklame. Nah, pengertian dari reklame. Reklame itu adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Ya, jadi kalian ingat bahwa reklame itu adalah suatu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Tujuan reklame digunakan yaitu menawarkan dan mengajak pembaca agar mengikuti anjuran atau membeli produk yang ditawarkan dan meyakini bahwa barang yang ditawarkan berkualitas baik. Jadi tujuannya itu ya, memberikan informasi tentang suatu produk kepada masyarakat. Berdasarkan tujuan pengadaannya, reklame itu dibagi atas dua jenis. Yang pertama itu adalah reklame komersial dan yang kedua adalah reklame non komersial. Ya, reklame komersial adalah reklame yang sifatnya menawarkan barang atau produk yang biasanya digunakan oleh para pedagang. Kemudian reklame non komersial adalah reklame yang bersifat mengajak, ya, yang sifatnya mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu atau memberi anjuran yang baik. Selanjutnya, berdasarkan medianya, reklame dibedakan atas 3 jenis. Ya, tadi reklame berdasarkan pengadaannya dibagi atas 2. Yang pertama adalah reklame non komersil, dan kedua adalah reklame komersil dan reklame non komersil. Yang berikutnya adalah pembagian reklame berdasarkan medianya. Yang pertama itu ada reklame audio, ya, menggunakan media suara atau bunyi tertentu. Yang kedua reklame visual, menggunakan gambar, baik gambar diam maupun gambar yang bergerak. Kemudian yang ketiga adalah gabungan dari reklame audio dan visual menjadi reklame audio visual. Nah, gabungan reklame audio visual ini di mana reklame ini memiliki audio serta visualnya. Contohnya itu misalnya seperti iklan di TV. Ya. Ada iklan di TV, itu merupakan salah satu contoh dari reklame audio visual. Sedangkan kalau contoh dari reklame audio itu biasanya sering kita dengarkan dari radio. Sedangkan yang visual itu sering sekali kita temuin, misalnya reklame yang gambar diam. Misalnya itu biasa ditempelkan di tembok-tembok ya. Berikutnya ciri-ciri reklame. Itu berisi informasi, membujuk atau mengajarkan. Yang kedua menggunakan kata-kata yang menarik agar pembaca berminat dan tertarik. Terdapat slogan di dalamnya, ya. Slogan ini adalah kata-kata pendek ya yang mudah diingat dan gampang dimengerti oleh masyarakat banyak. Terdapat gambar atau ilustrasi untuk membuat reklame lebih menarik. Tata letak antara tulisan dan gambar terlihat rapi. Ya, jadi ada 5 ciri-ciri dari reklame. Selanjutnya, poster adalah ajakan atau imbauan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang dibuat pada kertas berukuran besar dan biasanya disertai dengan gambar agar lebih menarik dan mudah diingat. Ya, jadi poster ini juga salah satu media reklame juga. Jadi tujuannya sama, perbedaannya hanya bentuknya saja ya. Nah, selanjutnya macam-macam poster. Yang pertama itu ada poster niaga, itu untuk mempromosikan suatu barang. Kemudian ada poster pendidikan, itu menyampaikan pesan berkaitan dengan pendidikan. Kemudian ada poster kegiatan, di mana ini untuk memberikan informasi atau himbauan kepada masyarakat. Ya, kemudian poster layanan masyarakat. Nah, ini untuk menyampaikan informasi tentang suatu kegiatan kepada masyarakat umum ya. Jadi hampir sama poster kegiatan dan poster layanan masyarakat. Tapi bedanya poster layanan masyarakat itu lebih bertujuan kepada himbauan
langsung kepada masyarakat. Sedangkan kalau poster kegiatan itu bisa berupa himbauan kepada masyarakat atau misalnya suatu kegiatan lomba, ya. Itu bedanya ya. Kemudian ciri-ciri poster, memiliki ukuran tertentu agar mudah dicerna. Nah, tulisan di dalam poster berukuran besar dan mencolok sehingga pembaca langsung tertuju pada tulisan tersebut. Kemudian mengandung pemberitahuan, himbauan atau pengumuman, dilengkapi dengan gambar atau ilustrasi agar lebih menarik. Ya, itu adalah ciri-ciri dari poster. Kemudian ada langkah-langkah membuat poster. Tentukan topik dan tujuan dibuatnya poster. Ya, itu langkah pertama yang harus kita kerjakan. Menentukan topiknya, terus tujuan kita membuat poster itu apa. Nah, itu ya. Kemudian buatlah kalimat yang singkat dan jelas, namun bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Gunakan gambar dengan warna-warna yang mencolok agar lebih menarik. Tempelkan poster di tempat yang terlihat banyak orang. Ya. Itu adalah langkah-langkah membuat poster. Kemudian syarat-syarat poster yang baik. Yang pertama, tulisan yang ada di dalam poster harus jelas dan mudah terbaca oleh pembaca. Bahasa yang digunakan dalam poster mudah dipahami dan diingat pembaca. Susunan kalimat dalam poster harus singkat, padat, dan jelas, ya, tanpa mengurangi isi dari pesan yang ingin disampaikan. Kemudian poster harus dilengkapi dengan gambar seperti foto atau ilustrasi yang menarik. Pemilihan warna tulisan dengan warna poster harus tepat. Jadi maksudnya di sini adalah jangan sampai warna poster dengan warna gambar yang ada di poster itu hampir bertabrakan dengan warna tulisannya. Misalnya gambarnya sudah banyak warna putih, kemudian tulisannya pun warna putih lagi. Nah, itu akan mengakibatkan pembaca itu sulit membaca tulisan tersebut. Jadi dibedakan dengan warna yang mencolok. Kemudian bahan poster yang digunakan tidak mudah rusak atau sobek. Ya, ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangan poster. Jadi syaratnya itu adalah syarat poster yang baik. Ada 7. Berikutnya sama seperti reklame, brosur juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Ya, jadi sebenarnya brosur ini juga merupakan bagian dari reklame, di mana dia bertujuan juga untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, ya. Jadi perbedaannya juga hanya di bentuknya, sama seperti poster tadi. Nah, brosur memiliki 3 macam bentuk. Yang pertama adalah brosur tanpa lipat, kemudian ada brosur lipat 2, ya. Kemudian ada brosur lipat 3. Nah, brosur tanpa lipat itu biasanya disebut sebagai flyer, ya. Sedangkan untuk brosur lipat 2 itu brosur ini dilipat menjadi dua sehingga memiliki 4 halaman. Seperti itu juga brosur lipat 3. Karena dia dilipat 3 sehingga dia memiliki 6 halaman. Itu tadi brosur, macam-macam bentuk brosur. Kemudian cara membuat brosur. Yang pertama, caranya ini hampir sama seperti poster, ya. Yang pertama itu menentukan tema dan ide yang ingin disampaikan dalam poster. Kemudian memilih jenis brosur yang ingin kita gunakan. Misalnya brosur tanpa lipat atau brosur lipat 2 ataupun brosur lipat 3. Kemudian memilih judul yang menarik agar pembaca langsung tertuju pada brosur. Kemudian mengatur tulisan pada informasi tersebut agar lebih mudah dibaca, ya. Artinya di sini adalah susunan dari tulisannya. Jadi misalnya jenis hurufnya, ukurannya, warna hurufnya itu perlu diatur. Kemudian menyesuaikan ukuran gambar dengan tulisan. Jadi ukuran gambar dan tulisan pun jangan terlalu berbeda atau signifikan perbedaannya, ya. Itu juga diperhatikan. Kalian bisa lihat contoh misalnya di rangkuman itu, ya, ada contohnya juga. Berikutnya syarat brosur yang baik. Yang pertama itu adalah judul yang terdapat di dalam brosur berukuran besar dan mudah terbaca, ya. Tulisan di dalam brosur jelas dan mudah terbaca oleh pembaca. Kemudian bahasa yang digunakan dalam menyampaikan informasi dapat dengan mudah dipahami dan diingat.
Gambar yang ada di dalam brosur berkaitan dengan isi ataupun topik brosur. Jadi gambarnya harus saling melengkapi antara isi dengan gambar yang ingin digunakan. Ketepatan pemilihan warna antara warna dasar brosur dengan warna tulisan. Ukuran brosur tidak melebihi dari ketentuan yang ada. Nah, brosur biasanya memiliki ukuran A5 atau kertas A5 itu 14,8 cm dikali 21 cm. Ya, itu adalah syarat-syarat brosur yang baik. Kemudian macam-macam reklame secara visual. Yang pertama itu ada iklan. Iklan pada media cetak adalah pemberitahuan kepada banyak orang tentang barang atau jasa yang akan dijual. Jadi iklan ini juga ada dua. Ya, ada iklan secara tertulis, ya, gambarnya diam ataupun gambar yang bergerak, berbeda ya. Jadi kalau iklan yang pada media cetak itu biasanya disebut iklan yang memang gambarnya diam, sedangkan atau bersifat visual tadi ya, hampir sama. Kemudian kalau misalnya dia di TV itu gabungan dari audio visual. Nah, jadi yang di sini adalah itu iklan pada media cetak ya. Kemudian yang kedua spanduk ya. Ini berdasarkan visual ya, berdasarkan visual bukan berdasarkan audio visual. Jadi iklan yang tadi itu bersifat visual. Kemudian yang kedua itu adalah spanduk, salah satu cara promosi menggunakan kain sebagai medianya. Ya, ini juga cukup besar ya spanduk ya. Kemudian poster adalah selembaran kertas yang berisi tulisan dan gambar. Ya. Kemudian ada brosur yang berbentuk selebaran kertas. Kemudian ada embalase. Embalase itu adalah media informasi atau informasi yang biasanya terdapat pada sebuah kemasan produk. Nah, kemasan kayak gini tuh lebih sering kita lihat kalau misalnya di obat, ya, di botol obat biasanya itu ada, ya, ataupun misalnya di makanan kaleng, ya, makanan kaleng, atau misalnya minuman botol ya, itu ada biasanya. Jadi kertasnya dia dibuat dari kertas ataupun dibuat dari plastik. Jadi di plastik itu ada detail-detail, ada gambarnya, ada informasi mengenai produknya, komposisinya apa saja, terus sajian kesehatannya bagaimana itu ada ya. Jadi kira-kira seperti itu contoh dari embalase. Kemudian ada baliho. Baliho itu adalah jenis reklame yang berukuran besar ya. Baliho inilah paling besar ya, jenis reklamenya ya, paling besar dibandingkan reklame yang lain. Kemudian banner. Banner merupakan media promosi yang dicetak dan diletakkan menggunakan besi sebagai penyangganya. Ya, ini Bapak pernah jelaskan bahwa banner ini biasanya itu ukurannya 1,5 meter atau enggak 1 meter ya tingginya. Ya, paling lebarnya itu cuman sekitar 0,5 meter atau 50 cm ya lebarnya. Tapi panjangnya itu dia bisa sampai 1 meter atau bahkan 1,5 meter. Ini biasanya sering kita jumpai di outlet misalnya ya, kayak kalau misalnya kita pergi ke counter HP ya, counter HP itu biasanya ada banner di depan tokonya yang berisi tentang iklan produk HP yang ada di situ. Itu lebih sering ya. Itu adalah banner. Atau misalnya kita contohnya ada kalau kita pergi ke kampus-kampus ya, ke universitas, biasanya banyak sekali banner yang ditaruh di daerah kampus. Kemudian ada leaflet ya. Leaflet berbentuk lembaran yang dilipat menjadi 3 atau 4 bagian ya, hampir sama sebenarnya seperti brosur tadi. Brosur lipat 3 ya, hampir sama dengan brosur yang lipat 3. Kemudian selanjutnya bagian-bagian dalam poster ya. Bisa kalian lihat contoh di rangkumannya. Itu harus terdapat judul ya. Kemudian di dalam poster tertera nama penyelenggara. Terus informasi singkat tentang isi pameran. Terus waktu dan tempat yang diselenggarakan. Terus kontak yang dapat dihubungi. Yaitu contoh misalnya poster suatu kegiatan ya.
bagian-bagian dari suatu poster kegiatan. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster kegiatan itu yang pertama adalah waktu dan tanggal harus jelas ya, tertulis dalam poster agar pembaca tidak bingung. Ya, jadi seperti materi sebelumnya bahwa yang di atas itu tadi bagian-bagian dari poster kegiatan ya. Jadi dalam poster tersebut harus jelas waktu dan tanggal acara itu berlangsung. Kemudian kontak yang dapat dihubungi juga harus jelas tertulis di dalam poster. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang embalase. Ya, embalase itu tadi adalah salah satu bentuk reklame yang terdapat pada kemasan yang berisi informasi tentang produk tersebut. Ya, tujuan penggunaan embalase itu yaitu untuk melindungi produk agar tidak rusak, menarik perhatian pembeli dan membuat produk lebih menarik dan memberikan informasi tentang produk. Jadi ada 4 tujuan penggunaannya, yaitu pertama adalah tadi melindungi produk agar tidak rusak, yang kedua adalah menarik perhatian pembeli, yang ketiga membuat produk lebih menarik, yang keempat adalah memberikan informasi tentang produk. Ya, jadi itu tujuan dari penggunaan embalase. Nah, bahan yang digunakan untuk membuat embalase yaitu plastik, kertas, kaca atau kaleng. Ya. Kemudian kita bahas tentang booklet. Booklet adalah salah satu alat promosi yang berbentuk seperti buku kecil. Nah, booklet terdiri dari lembaran-lembaran kertas yang disatukan menjadi bentuk buku. Booklet bersifat sebagai media promosi atau anjuran kepada masyarakat, ya. Nah, booklet ini sebenarnya dia itu halamannya bebas, tapi jangan terlalu banyak, ya. Jangan sampai misalnya 100 lembar, ya itu terlalu banyak. Biasanya ini sedikit aja, lembarannya juga sedikit, tapi bebas mau berapa ya. Ya. Ini biasanya booklet ini tuh sering kita temui misalnya booklet tentang makanan, ya, tentang masakan, ya, tentang pembuatan masakan atau tentang makanan-makanan, atau bahkan kita misalnya pernah lihat suatu konser pribadi, ya, konser musik pribadi, yang artinya sini adalah suatu konser di mana konser ini biasanya memiliki booklet yang dibagikan kepada masyarakat tentang yang isinya nanti adalah tentang karya-karya apa yang saja yang dimainkan, kemudian biodata pemain, ya, biodata yang orang yang konser tersebut, kemudian pencapaiannya apa saja ya. Jadi biasanya booklet digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, ya. Nah, selanjutnya kita bagian-bagian yang ada pada booklet, ya. Itu ada sampul depan dan isi booklet. Sampul depan booklet berisi judul booklet, gambar dan keterangan singkat tentang topik yang ingin disampaikan kepada masyarakat ataupun tentang perusahaan, ya. Bagian isi booklet berisi informasi lengkap tentang produk yang ditawarkan, atau misalnya seperti tadi, kalau misalnya bookletnya itu adalah booklet acara, ya, acara suatu konser, nah itu berisi tentang lagu-lagu apa saja yang dibawakan, terus misalnya biodatanya, prestasi-prestasi apa saja yang pernah dicapai. Ya, selanjutnya langkah-langkah membuat booklet. Menyiapkan lembaran kertas A4 dengan jumlah tertentu. Kertas kemudian dilipat menjadi 2 bagian dan disatukan dengan lembaran kertas lainnya sehingga membentuk sebuah buku. Kemudian merancang booklet apa yang akan dibuat, ya. Misalnya tadi mau booklet makanan atau booklet konser ataupun booklet yang lain. Kemudian buatlah sampul depan terlebih dahulu. Gambar sampul depan booklet dengan gambar yang sesuai dengan isi booklet. Kemudian tulis dan gambarkan bagian isi, ya. Kemudian warnai dan hias booklet agar lebih menarik, ya. Jadi itu tentang cara apa langkah-langkah dalam membuat suatu booklet, ya. Kita boleh tulis manual, boleh sebenarnya kalau memang kita lebih kalau kita ingin mencoba boleh dibikin manual. Cuma sekarang kan sudah zamannya komputer, ya. Jadi banyak sekarang orang yang bikin booklet itu dari komputer. Nah, karena selain lebih gampang dan terus kemudian lebih gampang di desain, ya, diberikan warna,
dibikin lebih menarik pun dia lebih gampang menggunakan komputer ya. Baik, itu semua materi tentang rangkuman dari Bu Penabe ya. Kalau kalian ada yang bingung, kalau misalnya kalian ada yang bingung, kalian boleh tanyakan ke Bapak, atau misalnya kalian boleh putar ulang lagi video ini supaya kalian lebih mengerti ya. Jadi dipelajari rangkumannya supaya nanti kalian dapat nilai yang bagus semua. Oke. Baik, sampai di sini penjelasan materi kita. Selanjutnya kita akan bertemu di ujian. Belajar yang baik ya, dipahami semuanya materi-materinya. Mudah-mudahan semua nanti dapat nilai yang bagus. Baik, sampai bertemu minggu depan.